Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebintan lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita masih ada di Pulau Bintan dan semoga Bobers masih belum bosen ya kita jalan-jalan di sekeliling Pulau Bintan ini. Dan hari ini kita mau keluar dari kawasan Bintan Resort. Kalau kemarin udah sampai berapa hari ya Bobers? Hari keempat, ini hari kelima kita akhirnya keluar dari Bintan Resort dan mau menuju ke daerah Berakit. Tapi sebelum itu kita ngedrop laundry dulu ya. Jadi selama trip kemarin Bocan tuh paling bawa baju cuma untuk 5 hari. Jadi satu orang bawa baju buat 5 hari, terus sisanya nge-laundry. Dan untung banget di depannya Bintan Resort ini kan namanya Simpang Lagoy ya. Ini namanya persimpangan Lagoy. Jadi sana tuh yang ke arah Bintan Resort, terus tadi laundry itu yang seberangnya. Jadi nggak terlalu jauh Bobors, dan harga laundrynya ini masih reasonable banget sih ya. Kalau misalnya untuk yang 2 hari itu sekilonya 8.000. Kalau yang express sekitar berapa ya, 15 atau berapa gitu, masih belasan ribu deh. Dan kita mau ke Berakit, itu tadi motor hampir aja ya. Untuk jalanan di daerah Bintan ini emang so far sih udah mulus banget ya. Tapi ada di beberapa titik itu yang masih dalam proses pengerjaan kayak tadi tuh. Jadi masih lagi dibenerin, masih baru bisa dipakai satu arah, jadi kadang gantian. Terus kesannya seperti apa? Kesannya tetap sepi nih. Kayak gini nih Bobors, bisa lihat ini tuh sepi banget. Dan tadi tuh kita berangkat dari hotel kemarin tuh Mayang Sari ya, dari Mayang Sari, terus ngedrop laundry, belum makan siang. Bocan mikir karena ini jam abis check out, anak-anak tuh masih pada tidur siang dulu, jadi ya udahlah kita makannya nanti aja karena kita mau menuju hotel yang deket sama Pantai Trikora. Perkiraan Bocan namanya Pantai Trikora tuh pasti banyak warung seafood pinggir pantai gitu-gitu kan. Ternyata salah banget Bobors. Di sini tuh lebih sepi dari Bintan Resort. Nah, ini kita akhirnya sampai nih. Jadi untuk lama perjalanannya dari kawasan Bintan Resort sampai menuju kawasan Berakit yang dekat Pantai Trikora ini sekitar 1 jam 15 menit, 20 menit lah ya Bobors, nggak terlalu lama lah, nggak terlalu jauh. Dan ini kita cari-cari dulu tempat makan di sini tuh apa gitu kan. Bocan cari di Google dan nemu satu ini namanya Rumah Makan Ikan Bakar Ahwat. Ya udah kita mampir di sini karena lihat reviewnya di Google Map tuh lumayan gitu kan. Jadi udah deh kita mampir ke sini karena pilihannya tuh nggak terlalu banyak Bobors. Jadi ya udah. Dan ini menunya tuh ya, ikan goreng aja tuh Bocan pernah bilang kan ya, kalau di Bintan itu agak susah nyari menu ikan. Jadi kalau misalnya kita pesen ikan tuh kita nggak bisa milih mau kakap atau mau ikan kue atau mau kerapu apa, itu agak susah Bobors. Kita tuh cuma pilihannya ikan goreng, ya udah terima aja, nanti ikan apalah pokoknya digoreng, ikan bakar ya udah ikan apalah pokoknya nanti dibakar. Jadi kayak ikan of the day-nya gitu loh, karena nelayan di Bintan kebanyakan itu lebih milih untuk menjual ikannya ke ekspor ke luar negeri karena duitnya lebih lumayan ya Bobors. Jadi ini agak anomali karena biasanya kalau kita jalan-jalan ke kawasan pesisir kayak misalnya di Anyer, di Pangandaran, sampai ke Labuan Bajo atau ke Lombok pun tuh cari seafood tuh gampang kan. Kalau di sini tuh kayak lebih susah Bobors. Aneh ya, tapi ya udahlah. Bocan tuh akhirnya pesen sontong bakar karena penasaran pengen cobain dan iya benar seafoodnya fresh. Jadi ini kelebihan jalan-jalan ke pesisir, pasti bisa nemuin seafood yang fresh. Cuma bedanya kalau di Bintan nyari ikan agak susah. Dan lagi-lagi akhirnya kita pesennya ayam goreng, ikan goreng karena ya itu ikannya nggak tahu ikan apa gitu kan. Dan ini abis makan kita isi bensin karena sepanjang di Bintan Resort kemarin itu nggak ada SPBU, dan dari Bintan Resort menuju kawasan Berakit yang di daerah sini tuh juga nggak ada SPBU Bobors. Jadi kita beli bensin ya paling di warung-warung kecil. Terus ini nemu warung, ya udah kita jajan aja ya. Tuh ini jajanannya Bobors. Untuk harga barang-barang di sini, makanan atau minuman kayak jajanan kayak gini tuh pastinya lebih mahal dari di Pulau Jawa ya, karena untuk biaya distribusinya pastinya juga lebih jauh gitu kan. Terus yang kedua
katanya sih UMR di Batam sama di Bintan itu lebih besar daripada kayak di Jawa atau di Lombok. Tapi ya itu masalahnya, biaya hidupnya lebih mahal karena harga distribusi barangnya juga lebih mahal. Dan hari ini kita akan menginap di Bintan Exotica Resort. Kita udah selesai makan siang, udah beli cemilan-cemilan, kita udah sampai nih hotelnya. Ini hotelnya deket banget sama Pantai Trikora, sekitar 15 menit, dan deket juga dari restoran yang tadi, Bobors. Jadi kita masuk ke dalam, tapi sebelum Bocan review secara detail, Bocan mau infoin dulu pesennya lewat mana. Selalu dong pesan hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Bintan Exotica Resort by Waringin Hospitality ini. Harga kamarnya mulai dari 700 ribuan untuk tipe Luxury Queen dengan pemandangan taman. Terus juga ada tipe Pavilion King dengan pemandangan laut, harganya start 940 ribuan. Dan ada juga tipe kamar King dengan pemandangan laut, harganya start 1 jutaan. Kemarin Bocan ambil tipe kamar King dengan pemandangan lautnya ya. Catat, harga ini belum termasuk pajak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Nah sekarang kalau Bobor sudah nemu hotel yang cocok tapi belum mau bayar full langsung, di tiket.com juga ada fitur tiket DP untuk hotel. Cukup bayar DP dulu buat amankan kamarnya, sisanya baru dibayar sebelum check-in. Jadi nggak perlu khawatir harga naik atau kamar yang kita incer keburu habis kan. Tapi budget liburan juga nggak langsung keluar semuanya. Pokoknya buat Bobors yang mau nginep di hotel, villa, atau apartemen, selalu pesannya lewat aplikasi tiket.com. Dapetin instant cashback up to 600 ribu kalau pakai kode promo STAYBOCAN untuk pemesanan hotel di dalam dan luar negeri. Contohnya Bintan Exotica Resort by Waringin Hospitality ini. Harga setelah pajaknya itu jadi 1,3 jutaan, dan kalau pakai kode promo STAYBOCAN nanti bisa dapat instant cashback yang berbentuk beli-beli tiket points dan bisa dipakai buat bayar hotel lagi. Pesan kamar hotel murah di tiket.com sekarang. Ini baru murah, ini baru tiket. Mau kemana? Semua ada tiketnya. Nah kita langsung parkir di sini, terus masuk ke area resepsionisnya ya Bobors. Di sini area resepsionis, terus juga area restoran, dan ada sepeda-sepeda sama ada kayak tenis meja. Jadi ini fasilitasnya kayaknya nanti bisa kita pakai nih Bobors. Terus Bocan langsung check in di meja resepsionisnya. Ini di depannya tuh pantai Bobors, dan dia tuh pantainya masih sederetan sama Pantai Trikora, cuma mungkin jaraknya sekitar 15 menit ya. Dan sambil nunggu kamar kita dikasih welcome drink. Ini welcome drinknya juga seru seger banget. Dia tuh dari semangka asli Bobors. Terus setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa staffnya di sini, ternyata ownernya ini emang kayak punya concern tentang tumbuhan gitu. Kayak dia suka nanam-nanam, dan untuk minuman, untuk makanan yang ada di sini rata-rata dia pakai buah asli, nggak yang perasa artificial gitu. Terus kita udah selesai check-in, sekarang langsung menuju ke kamar ya. Dan untuk pilihan tipe kamar di Bintan Exotica Resort by Waringin Hospitality ini, dia tuh emang bentuknya rata-rata cottage kayak gini ya Bobors. Jadi kelihatannya dari luar itu bentuknya tradisional, tapi pas nyampe ke dalam ternyata ini kamarnya terang benderang sekali. Kamarnya nyaman banget, dia pakai cat yang terang, pencahayaannya juga bagus. Terus di dalamnya tuh fasilitasnya lengkap nih. Ada smart TV, ada mini kulkas, sampai AC-nya juga dingin ya. Dan Bocan tuh kemarin pesen 2 kamar karena nggak cukup ya kalau misalnya 1 kamar. Jadi kita pesen 2 kamar, dan ini kamar yang satu lagi di sebelahnya ini 818. Tipe kamarnya sama Bobors. Nih ya, dari luar tuh bangunannya kelihatan kelihatan kayak rumah zaman dulu banget. Dari lampu tempel di depan pintu, dari dindingnya ala-ala anyaman bambu, tapi ternyata dalamnya semewah ini Bobors. Terus di sini disediakan obat anti nyamuk karena di sini masih banyak banget tanaman bakau dan ada area kebun, jadi pasti ada serangganya, makanya mereka sediain itu Bobors. Cuma pas kemarin Bocan nginep di sana tuh alhamdulillah nggak ada gangguan nyamuk. Cuma katanya kalau misalnya di hari-hari tertentu atau di musim-musim tertentu nyamuknya tuh emang rada ngung sampai kayak gitu, makanya dia sediain lotion anti nyamuk tadi. Tapi di luar itu
kamarnya nyaman banget, kamarnya juga bersih. Ini ranjangnya juga empuk ya, Bobers. Ranjangnya tuh tipe-tipe ranjang mahal. Walaupun harga kamarnya di sini masih start di bawah 1 jutaan, dan untuk ukuran Bintan itu termasuk harga yang sangat affordable. Karena di Bintan, apalagi kawasan kemarin yang kita datengin, itu harganya rata-rata mahal kan ya. Kalau di sini harganya masih kayak ya masih make sense lah ya, Bobers. Terus di depan kamar tadi itu pemandangan laut tapi masih ada bakaunya, dan kita lanjut ke area kamar mandi. Kamar mandinya ini pakai bathtub, ada showernya, dan ini walaupun kelihatannya kita mandi pilihannya cuma di bawah bathtub itu doang ya, tapi yang Bocan suka dia tuh ada saluran airnya loh, Bobor, sama ada karpetnya. Jadi tuh kamar mandinya tuh nggak licin. Itu salah satu hal yang penting juga ya, terutama buat yang bawa anak ataupun misalnya buat orang yang gampang kepleset kayak Bocan. Jadi Bocan ngerasa safety untuk di kamar mandinya. Oke, kita udah selesai room tour. Sekarang kita mau jalan-jalan. Kita mau nikmatin suasana di sekitar area resortnya. Nah, di sini tuh ada pantai. Pantainya tuh ada 2 sisi, ada yang di sebelah sini sama ada yang di satu lagi di ujung sana, Bobors. Terus ini kalau misalnya ini lagi lagi surut, kita tuh bisa main-main sampai ke bawah. Cuma ini kayaknya airnya lagi pasang, jadi bibir pantainya ketutup ombak, Bobors. Terus dia kan masih banyak tanaman bakaunya ya. Mungkin kelihatannya sih kalau di mata orang awam atau tamu kayak kita sih, mungkin kita mikirnya aduh kok nih pantainya jadi banyak kayak rumput-rumputnya gitu ya. Kelihatannya kayak kurang bersih gitu, tapi sebenarnya ya itu emang nature-nya begitu gitu loh, Bobors. Dan justru kalau misalnya area bakaunya masih ada, bagus, berarti kan hotelnya ikut menjaga lingkungan juga karena nggak sembarangan asal nembang. Dan selain itu katanya sih untuk Pemdanya juga cukup strict ya. Jadi kalau misalnya memang ada area bakau, nggak bisa ujuk-ujuk berubah fungsi jadi resort atau jadi apa. Makanya semoga sih seterusnya Bintan bisa tetap terjaga ya, karena selama di Bintan Bocan tuh terpesona banget. Pantainya tuh, bibir pantainya tuh masih luas banget, jadi kita bisa main-mainnya tuh enak gitu kan. Dan semoga sampai nanti nggak akan kena abrasi, nggak akan kena apa-apa, nggak akan terlalu banyak bangun hotel-hotel baru, karena ya harus dipikirin juga nih antara pertumbuhan ekonomi segala macam, pariwisata, tapi tetap nggak ngerusak alamnya. Tapi ya katanya sekarang yang lagi rame itu di Kepulauan Bintan tuh ada yang lagi mau dibikin tambang. Aduh ya udahlah. Kita pusingnya di dalam hati saja. Oke, Bobers, sekarang kita balik ke pemandangannya. Jadi fasilitasnya di sini ada apa aja? Ada kolam renang, dan ini kolam renangnya di atas, jadi vibes-nya tuh kayak infinity pool. Terus di bawahnya tuh ada deck-deck juga gitu buat duduk-duduk. Dan selama nginep sih Bocan suka sama vibes tamannya ya, karena di sananya kan laut, terus di sini banyak pepohonan, jadi vibes-nya tuh tenang banget, Bobors. Apalagi bentuk cottage-nya tuh dibikin ala-ala tradisional, ala-ala jadul, jadi kayak ngingetin kita pulang ke kampung halaman. Nggak tahu ya rumah neneknya Bobors gimana, cuman Bocan ngalamin rumah nenek tuh yang dindingnya masih pakai anyaman bambu, jadi rasanya kayak nostalgia gitu, tapi dalamnya tetap nyaman. Nah, ini asik banget nih. Jadi kalau misalnya nanti Bobers nginep di sini, dan semoga pas lagi musim duren kita bakalan bisa ikut pesta duren, karena di dekat area hotelnya masih dengan owner yang sama, mereka tuh punya kebun, Bobors. Jadi ada kebun duren, ada kebun cempedak, ada kebun kelapa juga. Dan ini kelapanya namanya kelapa pandan. Jadi kelapa pandan itu dia mirip dari kelapa Thailand, bibitnya dari kelapa Thailand, dan rasanya lebih manis, terus dagingnya lebih empuk gitu. Terus ini cempedaknya enak banget ya, terus durennya juga mantap nih, Bobors. Tuh makan duren, makan singkongnya juga enak tuh ya, kriuk-kriuk luarnya tapi dalamnya lembut. Nah, ini kelapa pandan ya, tuh ini kelapa pandan namanya. Terus keunggulannya ini tuh rasanya lebih manis ya dibandingin air kelapa biasa. Ini tuh kelapanya airnya lebih manis, terus kulitnya tuh ya enak banget nih, kulit yang kayak gini tebel tapi lembut tuh ya. Lihat sendiri ya, Bobors. Bobors kalau nginep kesini harus request minum kelapa sama pesta durian, karena itu enak banget dan harganya murah. Kemarin tuh berapa ya, sekilo 100.000 atau berapa, pokoknya termasuk affordable deh.
Dan kita udah makan durian, sekarang kita mau jalan-jalan. Kalau tadi kita lihat pantai yang di sisi sana, ini pantai yang di ujungnya lagi Bobors. Jadi pantainya tuh kayak ada dua gitu. Dan ini bibir pantainya lebih luas ya dari yang tadi. Kalau yang tadi kan kayak bener-bener ombaknya sampai ke tembok gitunya. Kalau ini enggak, ini kita masih bisa main. Dan sampai tengah sana tuh masih cetek Bobors. Jadi enak kalau misalnya Bobors mau sampai ke tengah gitu ya, tapi ombaknya tuh masih aman. Dan di sini juga masih lihat banyak hewan-hewan laut, tuh ketemu keong ya. Dan Bintan itu kalau pas Kalau pas musim-musim tertentu kadang suka ada ubur-uburnya Bobors. Dan biasanya kalau ubur-ubur tuh di bulan November atau Desember gitu ya. Katanya sih ubur-uburnya tuh suka sampai ke bawah ke laut, ke pantai. Jadi hati-hati. Cuma pas kemarin Bocan datang aman, gak ada ubur-ubur. Terus di sebelah sini ada fasilitas playground. Nah, ini habis berenang, kita bisa main-main di playground outdoornya, bisa ayunan, bisa jungkat-jungkit, perosotan. Ini vibes-nya tuh berasa kayak lagi slow living, tapi semua fasilitas yang kita butuhin tuh ada gitu ya. Kalau misalnya Bobors bawa anak-anak, bisa main ke playground, bisa berenang, pokoknya bisa sepedaan juga. Jadi semuanya ada gitu ya. Padahal kelihatannya resortnya tuh sederhana banget. Dan ini suasana malam harinya Bobors. Dan karena di sini tuh sepi banget suasananya. Terus cari makan juga kayak masih agak susah. Mungkin pilihannya di tempat makan siang yang tadi. Cuma warung makan yang tadi tuh Bocan rasa kayaknya masakannya bukan tipe Bocan gitu ya. Jadi akhirnya kita pilih makan di hotelnya aja. Untuk harga makanan sama menunya nanti Bocan kasih lihat ya. Nah, ini suasana restorannya. Terus menunya seperti ini. Pilihan menunya cukup beragam Bobors. Cuma selama di Bintan, Bocan tuh susah banget nyari sop iga. Susah banget dari hotel pertama Grand Lagoy, Nirwana dan lain-lainnya itu gak ada menu yang jual sop iga. Padahal itu salah satu menu aman buat anak Bocan ya. Bocan tuh sampai bingung ngasih makan Ezra tuh menu apa gitu. Karena mungkin kalau anak lain tuh dikasih ayam goreng, dikasih ikan, dikasih nasi goreng tuh dia masih mau. Cuma si Ezra tuh gak mau. Bocan tuh udah coba kasih menu lainnya cuma gak mau. Dan biasanya menu amannya buat Ezra tuh sop iga. Cuma sampai sini belum nemu sop iga. Tapi makanan menu lain-lainnya enak. Nah, ini Bobors harus cobain nih. Ini kepitingnya itu ke bumbu namanya yang kemarin. Kepitingnya tuh enak. Terus pizzanya juga enak. Dan ini ada mango sticky rice, ada capcay, sama ada salad udang. Itu bentuknya kayak mangkok, ada udangnya, itu dalamnya salad Bobors. Nah, ini kepitingnya kita bagi-bagi. Bumbunya enak banget, bumbunya ngeresap. Kepitingnya sih kurang banyak. Bukan kurang banyak. Bocan pesennya kurang banyak karena orangnya banyak. Tapi bumbunya enak. Cuma kan kita ada menu-menu lainnya nih. Ada pizza, sama ada capcay, dan ada burger. Jadi udah kita makannya cobain sharing-sharing aja. Ini rasa makanannya nggak ada yang gagal sih ya. Bobors Bocan suka banget. Terus ini dessertnya kita coba mango sticky rice. Nah, ini mangganya juga manis. Cuma dia kelapanya nih kelapa, mungkin ini restorannya kayak yang lebih sehat gitu ya Bobors. Kayak misalnya singkong itu nggak dikasih garam, kayak lebih healthy gitu. Jadi less sugar sama less garam. Kalau di sini tuh jusnya jus beneran, nggak ada yang pakai sirup. Karena ownernya tuh emang suka semuanya tuh yang alami, yang organik kayak gitu. Jadi sampai ke jus tuh dia juga pakai buah asli. Terus untuk minumannya juga semuanya enak, asli gitu kan. Nah, ini si Mas Ray sama si kakak kayaknya pesen Milo Dinosaurs. Dan kita balik ke kamar, lihat suasana malam hari di kamarnya ya. Ini pencahayaannya, Bobors bisa lihat pencahayaannya bagus. Apalagi dia dinding sama atapnya tuh terang benderang gitu. Dan harusnya hari ini, pagi ini kita tuh bisa lihat sunrise Bobors tuh ya. Cuma mendung. Ini tuh resortnya menghadap ke timur. Sebenarnya dapat sunrise harusnya. Cuma itu tuh awannya tebel banget. Jadi kita cuma lihat semburat langit jingganya doang. Aduh, Bintan kenapa hujan terus sih? Tapi ya udahlah, kita nikmatin aja.
Terus ini suasana pagi harinya, ada tupai. Dia tidur apa makan dia? Ya ampun, dia gelantungan gitu ya. Makan apa itu dia? Nah, suasananya tuh masih asri banget. Bobors bisa dengerin suara ombak, suara burung, bisa lihat hewan yang emang kayak di habitatnya asli gitu loh. Tuh suasananya tenang banget ya. Pagi-pagi enak nih jalan-jalan olahraga Bobors. Dan sekarang kita mau sarapan. Semalam udah dinner. Terus semalam akhirnya si Ezra makan apa? Si Ezra akhirnya semalam makan nasi goreng, cuma dia nggak cocok menunya gitu kan. Jadi udah, dia ditawarin kentang, ditawarin burger, dia nggak mau. Aduh, udah let it go deh, kayak malam itu udah kita gagal kasih makan dia. Dan ini menu sarapannya Bobors. Ini Bobors kalau sarapan harus cobain nasi gorengnya. Nasi gorengnya enak. Dia nggak nasi gorengnya aja sih ya, nasi goreng, mie goreng, pokoknya makanan Indonesia itu enak Bobors. Katanya sih chefnya ini dari Jakarta. Jadi untuk tes masakannya tuh kayak lebih cocok buat orang-orang Jakarta gitu ya. Karena kalau untuk makanan asli Bintannya itu, makanan warga lokalnya, katanya itu cenderung ke manis. Mereka tuh suka manis Bobors. Kayak misalnya mereka bikin rendang or bikin apa, itu rasanya manis banget. Jadi ini untung chefnya tuh emang dari Jakarta, makanya rasa makanannya sesuai dengan selera umum lah ya, nggak yang manis banget. Ini kita makan mie gorengnya, bumbunya tuh juga enak, nasi gorengnya juga enak Bobors. Terus dapet jus juga. Dan udah selesai sarapan, kita lihat suasana pagi hari di sekitar sini. Tuh bisa main ayunan menghadap ke laut, Bobors bisa jalan-jalan juga. Tapi pagi ini Bocan mau jalan-jalan, mau tour ya, Bobors mau tour sebentar, mau jalan-jalan naik beca. Jadi kalau untuk hotelnya ini dia tuh punya banyak aktivitas. Jadi misalnya Bobors mau lihat kunang-kunang atau mau main jet ski atau mau snorkeling bisa. Jadi nanti tinggal ngomong aja ke resepsionisnya, nanti ada harganya gitu, ada harga paket-paketnya gitu. Nah kali ini Bocan mau naik beca, kita mau lihat rumah asli suku Melayu, terus juga mau lihat ya perkampungan nelayan ya, pokoknya mau lebih dekat sama warga lokal asli Bintannya ya Bobors. Dan kita naik beca tuh, ini harganya kalau nggak salah tuh 200.000 atau 250.000, sekitar 200 ribuan deh Bobors. Jadi kita bakalan naik beca dan itu durasinya sekitar 45 menit karena jaraknya lumayan jauh ternyata. Nah ini sepanjang jalan kita bisa ngobrol sama abang yang nganterinnya, sama kakak yang nganterinnya. Terus bisa nanya-nanya juga sebenarnya kehidupan warga di Bintan tuh kayak gimana sih gitu kan. Terus dari pokoknya salah satu alasan kenapa Bocan tahu di Bintan tuh cari ikan susah karena nelayannya tuh suka jualnya keluar, itu karena ngobrol sama staff hotelnya di sini Bobors. Jadi kita bertukar cerita. Dan ini kita mau lihat pelabuhan Terbengkalai. Aduh bingung deh, Indonesia ya, pemerintah Indonesia tuh kenapa suka banget bikin sesuatu yang udah jadi terus ditinggalin gitu aja. Kayak gampang banget ngeluarin duitnya tapi nggak dipakai gitu kan. Nah ini nih contohnya Bobors. Ini tuh pelabuhan tadinya tuh mau dipakai untuk biar kapal-kapal pesiar itu bisa sandar di sini. Nah biar bisa sandar di sini, biar bisa jalan-jalan di Pantai Trikora. Karena Bocan kan pernah naik cruise, itu pernah berhenti di mana tuh, Koh Samui di Thailand atau di mana gitu kan. Nah ini di Indonesia juga sebenarnya tadinya mau dibikin seperti itu tuh, pelabuhan tadi itu Bobors buat kapal pesiar, cuma nggak tahu deh alasan izin atau apa gitu, tapi akhirnya nggak jadi. Maksudnya kalau alasan izin nggak aman nggak apa, kenapa pelabuhannya udah jadi terus izinnya malah nggak keluar, kan aneh gitu ya. Ya itu nggak aneh sih, itu emang justru yang aneh tuh kayaknya kalau berjalan sesuai rencana. Konoha tuh yang aneh kalau rencananya tuh bener gitu, kalau rencananya nggak bener ya itu namanya Konoha memang. Oke, udah selesai tadi lihat pelabuhannya sebentar, terus lihat pantai. Nah ini kampung nelayan, namanya Kampung Panglong. Terus sedikit cerita ya Bobors. Jadi ini tuh kawasan Berakit ini deket banget sama Singapura kan ya. Dan katanya dulu konon warga-warga di sini, yang warga-warga awal di sini itu sebenarnya dulu adalah warga Singapura yang
datang ke Bintan. Jadi ini sebenarnya turunannya dari warga-warga Singapura. Terus akhirnya mereka ke Bintan dan ya udah jadi tinggal di perkampungan ini. Dan kalau yang ini tuh tempat bikin arang. Cuma udah nggak, jadi tempat uji nyali. Cuma udah nggak beroperasi lagi. Ini tuh tungku buat bikin arang Bobors. Jadi gede banget ya tuh buat bikin arang, cuma udah di stop sama pemerintahnya karena kalau keterusan bikin bikin tempat arang terus nanti bakaunya habis, karena ternyata kampung nelayannya ini deket sama kebun mangrove-nya itu Bobors. Nah ini kita jalan-jalan nikmatin suasananya, udah ke kampung nelayan, terus sekarang kita mau lanjut ke rumah tua Melayu, bukan rumah suku asli ya, kurang lebih seperti itu ya Bobors. Tapi ini tuh kenapa menarik, karena ini tuh rumah tua yang udah berdiri 100 tahun lebih dan udah dijadikan cagar budaya sama pemerintah. Jadi kita bisa datang ke sini, kita bisa masuk ke dalamnya. Cuma bodohnya Bocan kemarin itu, Bocan lupa bawa dompet. Bodoh banget ya sih. Ini sebenarnya sih nggak dikenain biaya atau apa ya Bobors, cuma Bocan tuh nggak enak kalau misalnya kita masuk ke dalam lihat-lihat terus kayak nggak ngasih apa-apa tuh nggak enak gitu loh. Jadi kita lihat dari luarnya aja. Sebenarnya si abang yang nganter Bocan naik beca itu, dia udah nanya ke pemilik rumahnya, boleh nggak nih masuk ke dalam. Udah diizinin, cuma karena Bocan ngerasa nanti nggak bisa ngasih apa-apa gitu ke pemilik rumahnya, jadi Bocan nggak masuk ke dalam. Saya bodoh banget nih, jalan-jalan bisa-bisanya nggak bawa dompet. Oke, sayang banget ya Bobors. Aduh, padahal masuk. Udah, mungkin nanti kapan-kapan kita ke Bintan lagi, kita jalan-jalan lagi, nginep di Bintan Exotica Resort lagi ya. Dan sekian review Bintan Exotica Resort by Waringin Hospitality dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.